Oke, teman-teman, selamat datang kembali eh, di pembelajaran Berkshire ini ya. Kita akan lanjut ke materi proxy nih. Ya, jadi sebelumnya sebenarnya udah kita bahas sedikit ya tentang proxy ini dan intercept ya. Jadi konsepnya tuh proxy tuh kayak man in the middle ya. Jadi dia berada di tengah-tengah antara request dan respon dari browser ke server ya, atau dari client ke server. Jadi dia berada di tengah-tengah untuk mencegat ya, mengintercept. Jadi gambarnya seperti ini ya, biar terbayang teman-teman. Jadi di sini kan ada browser ya, browser atau client. Oke. Nah, di sini juga ada server, server. Oke. Dan lagi kita gedein dulu sebentar. Nah, jadi sebenarnya kan alur normalnya seperti ini ya. Simpelnya dari browser atau client ngirim request ke server nih. Oke. Ngirim request ke server. Nih alurnya biasanya seperti ini, harusnya ya normalnya. Lalu dari server ngirim respon data ke klien, ke browser lagi nih. Nah, jadi alurnya seperti ini. Nah, dengan adanya proxy intercept ini, kita berada di tengah-tengah nih, jadi seperti ini. Oke, proxy gitu ya. Dia berada di tengah-tengah sini. Oke, kita besarkan dulu. Sip. Nah, jadi proxy ini berada di tengah-tengah ya, antara request dan respon. Jadi kalau misalnya kita mengaktifkan proxy ini, intercept ini nih, jadi alurnya nggak lagi seperti ini teman-teman, nggak lagi dari browser langsung ke server. Jadi dia melewati proxy dulu, oke. Nah, dijegat di tengah-tengah, ya kan? Di sini nih, request ini kita tangkap, kita jegat, kita bisa manipulasi nih, misalnya kayak value parameternya, TTP header-nya. Nah, lalu dari proxy ini diteruskan lagi nih ke server, oke? Jadi alurnya seperti ini ya. Dari browser lewat proxy dulu nih, ditangkap dulu, baru dari proxy forward atau meneruskan ke server. Begitupun dengan dari respon server ke klien. Bisa kita cegat juga nih pakai proxy. Dia alurnya dari respon server ke proxy dulu, baru dari proxy teruskan lagi nih responnya ke browser atau ke klien. Jadi simpelnya proxy intercept yang ada di Bluetooth itu cara kerjanya seperti ini. Jadi dia berada di tengah-tengah, man in the middle, oke? Okay? Oke, kita langsung coba ya teman-teman ya, praktekan. Nah di sini ya, coba di website tesispnet.fullenweb.com ya. Kita coba intercept nih, kita nyalain dulu nih, nyalain. Tapi jangan lupa sebelum itu teman-teman aktifkan dulu ya, bersih di proxy-proxynya. Kalau misalnya teman-teman belum tahu cara menggunakannya atau menginstalnya, teman-teman bisa balik lagi ke video instalasi Berkshire di video pertama ya. Di situ ada tutorial cara konfigurasi proxy-proxy, eh, sertifikat juga buat import ke browser kita ya. Oke, kita lanjut. Kita udah nyalain nih resepnya. Kita coba ya, masukin login, username test, password 123 misalnya. Kita login. Nah, ketika kita klik login, ya, si proxy intercept Browser ini mencegat traffic request-nya ya. Kita bisa lihat nih, sini pakai HTTP metodenya post, URL-nya login.aspx ya. Nah, kita scroll ke bawah nih. Di sini tuh ada beberapa request body ya. Kalau di bawah sini namanya request body. Nah, ini tuh parameter nih. Ya, ini nih seperti tb username ini tuh namanya parameter. Nah, terus di sini ada value-nya ya, test yang tadi saya masukin di from input username. Di sini juga ada parameter tb password yang saya masukin di sini ya. Jadi kebaca semua ya data request kita. Nah, ini nih masih belum disampaikan
masih belum sampai ke server nih. Jadi posisi requestnya masih di tengah-tengah nih, mesti kita jegat di proxy nih. Ya, ini masih loading kan kalau teman-teman lihat. Nah, cara gimana? Cara tinggal kita forward aja nih untuk meneruskan ke server. Oke, kita offin dulu. Nah, ini sampai ke server nih, udah nggak loading lagi kan ya. Oke, nah terus kita juga bisa manipulasi ya. Misalnya kita masukin login lagi. Misalnya di sini tadinya username tes ya pas saya input di websitenya. Misalnya jadi tes 123 gitu ya. Kita forward, matiin lagi. Nah, kita lihat di sini juga berubah nih jadi tes 123. Jadi pada saat di tengah-tengah sini kita ganti nih jadi tes 123 nih username-nya baru kita kirim lagi ke server. Jadi dijegat dulu oleh si proxy-nya ini. Nah, begitupun dengan respon. Kalau misalnya respon, cara nggak sih gimana? Caranya kita coba login lagi, intercept, nyalain, baru login. Nah, di sini kita klik kanan, ya, pilih do intercept, terus respond to this request. Oke, lalu kita forward aja sampai ketemu tab respon. Nah, ini udah kelihatan nih tab respon ini. Berarti kalau udah muncul tab respon seperti ini adalah uh, data respon yang dikasih server ke klien nih. Kita bisa ngebaca nih kan. Ini sangat berguna ya teman-teman ya. Kita bisa ngeliat respon data seperti apa data yang dikirimkan ke klien. Nah, ini sangat berguna karena kadang uh, respon dari website tuh mengembalikan data yang sensitif gitu ya, dan itu nggak terlihat gitu di halaman websitenya. Jadi hanya terlihat ketika kita insert responnya. Ini sangat berguna sekali nih untuk kita analisa lebih lanjut lagi nih. Apa sih nih balikan data dari si server ke klien? Nah, jadi cara intercept responnya seperti itu teman-teman. Nah, ini kita bisa forward aja ya. Oke. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya untuk intercept request dan responnya. Terus di sini kalau forward fungsinya untuk meneruskan ya. Meneruskan dari proxy ini nih, kita teruskan ke server nih, kita kirim ke server. Itu fungsi dari forward. Maka tadi kita klik forward, biar dari proxy kita teruskan lagi nih ke server. Kita sampein ke server gitu ya. Nah, kalau drop ini dia untuk membatalkan request. Maksudnya gimana? Maksudnya kita coba lagi login. Nah, kalau misalnya kita forward kan berarti datanya dari proxy kita kirim ke server nih, ya. Nah, kalau misalnya kita pilih yang drop ini, jadi eh, data request HTTP-nya kita batalin, jadi kita nggak sampein ke server. Jadi kita drop, kita jatuhin gitu ya, kita batalin requestnya, kita cancel lah gitu ya, kita coba drop, nah, kita open. Nah, di sini request was dropped by user, jadi dibatalin itu requestnya. Jadi dari proxy ini kita nggak sampein ke server, kita batalin, kita cancel di tengah-tengah sini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya, fungsi konsep dari proxy intercept di Burp Suite ya teman-teman. Jadi cukup simple dan ini sangat powerful sekali ya fitur ini ya. Sangat kepake lah nanti ke depannya pada saat kita belajar uh, pentest website gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di next lesson.